Cantik, karismatik, dan punya aura yang bikin orang sulit berpaling. Tapi jangan salah, di balik parasnya yang cantik, tersembunyi semangat yang gak kalah panas dari para pemain pria di lapangan. Dialah Shafira, sosok yang kini jadi sorotan, bukan cuma karena parasnya yang memikat, tapi karena permainannya yang bikin lawan terpaku dan penonton terdiam kagum. Siapa sebenarnya gadis ini? Bagaimana ia bisa mendobrak dunia olahraga dengan pesonanya sendiri? Namanya Shafira Ika Putri Kartini. Anak perempuan yang tak pernah merasa ia berbeda. Ia hanya tahu satu hal, ia mencintai sepak bola. Setiap sore, ia datang membawa bola usang, menantang siapa saja yang mau bermain. Kadang ditolak, kadang diejek, tapi ia tak peduli. Baginya, selama bola masih bisa bergulir, hidup terasa sempurna. Sementara teman-teman sebayanya sibuk bermain boneka, Shafira justru sibuk melatih kaki kirinya agar semakin kuat. Ia tak tahu kemana semua ini akan membawanya. Yang ia tahu hanyalah, aku ingin bermain, selama mungkin aku bisa. Lahir pada tanggal 21 Maret tahun 2003, dari keluarga sederhana di Kepulauan Bangka. Shafira tumbuh dalam suasana yang hangat namun penuh perjuangan. Ayahnya bekerja keras, ibunya mendukung dari balik layar kehidupan sederhana mereka. Keluarganya tidak kaya, tapi mereka memiliki kekayaan yang jauh lebih berharga. Cinta dan keyakinan bahwa kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Saat anak-anak lain mungkin punya sepatu baru setiap semester, Shafira memakai satu pasang sepatu yang sama untuk berbulan-bulan. Solnya terkupas, warnanya pudar, tapi semangatnya tidak. Ketika hujan datang, lapangan berubah jadi lumpur. Namun Shafira justru semakin bersemangat. Ia tahu, dalam setiap tetes keringatnya, ada mimpi kecil yang sedang tumbuh. Dan ketika ada orang yang berkata, cewek gak pantas main bola, Shafira hanya tersenyum. Dalam hatinya ia berkata pelan, kita lihat nanti. Dulu, sebelum sepak bola wanita mendapat perhatian seperti sekarang, semuanya terasa berat. Tak ada liga besar, tak banyak sponsor. Bahkan mencari lawan tanding saja kadang sulit. Tapi Shafira tetap datang ke lapangan setiap hari. Seolah dunia sedang menunggunya untuk berlari. Beberapa pelatih bahkan sempat menolak melatih tim putri. Tapi Shafira tidak berhenti. Ia berlatih dimanapun ia bisa, gang kecil, jalan depan rumah, lapangan sekolah. Ia tahu bahwa dunia tak selalu memberi ruang. Tapi ia memilih untuk membuat ruangnya sendiri. Dan dari keteguhan itu, muncul satu sifat yang kini jadi ciri khasnya. Tenang, sabar, tapi pantang mundur. Perjalanan besarnya dimulai di SSB Putri Surabaya. Di sanalah, semua kerja kerasnya mulai terbentuk menjadi sesuatu yang nyata. Pelatihnya dulu bahkan masih ingat betul. Anak itu gak pernah absen latihan. Bahkan ketika hujan deras, dia tetap datang, duduk di pinggir lapangan sambil nunggu hujan reda. Di SSB itu, Shafira belajar bukan hanya teknik, tapi juga tanggung jawab. Ia belajar apa artinya jadi pemain yang diandalkan. Belajar kapan harus menyerang, kapan harus bertahan, dan kapan harus diam tapi tetap memimpin. Ia juga mulai dikenal di turnamen lokal. Saat tim lawan melihat daftar pemain dan melihat ada nama, Shafira Ika Putri, mereka tahu, tim mereka akan menghadapi lawan yang tidak bisa diremehkan. Sampai akhirnya, pada tahun 2018, ketika usianya baru 15 tahun, panggilan itu datang. Sebuah surat dari Tim Nasional Indonesia U16. Bayangkan, umur 15 tahun. Berdiri di barisan timnas, menatap bendera merah putih yang berkibar tinggi, dan mendengar lagu kebangsaan bergema di stadion. Bagi Shafira, itu bukan sekadar momen. Itu adalah jawaban dari semua perjuangan kecilnya selama ini. Di pertandingan debutnya, tak ada rasa gugup yang terlihat di wajahnya. Ia bermain tenang, mengatur bola, memberi umpan. Seolah sudah bertahun-tahun bermain di level itu. Dan di sela-sela sorakan penonton, Shafira menatap lambang Garuda di dadanya dan berbisik, aku janji, aku akan menjaga kehormatan ini. Sejak hari itu, setiap kali mengenakan seragam timnas, ia tidak hanya bermain sebagai pemain, tapi sebagai wakil seluruh mimpi anak-anak perempuan Indonesia. Setelah tampil menonjol di level muda, Shafira tak butuh waktu lama untuk naik ke timnas U19, lalu ke timnas senior. Sebuah lompatan besar, tapi ia siap. Pemain-pemain senior yang lebih berpengalaman pun mengakui kehebatannya. Bukan karena tubuhnya besar atau kuat,
Tapi karena pikirannya yang tajam, ia tahu kapan harus melepaskan bola, dan tahu kapan harus menghentikan permainan. Dalam dunia sepak bola, itu disebut game sense. Dan Shafira punya itu secara alami. Ia seperti memiliki radar yang bisa membaca arah permainan. Dan meski lawan datang dari negara kuat seperti Thailand, Vietnam, bahkan Australia, Shafira tetap tampil tanpa gentar. Posisinya adalah bek, jantung dari permainan. Tugasnya bukan hanya merebut bola, tapi menjaga keseimbangan tim. Bisa dibilang, dialah peredam badai. Permainannya sederhana, dikenal dengan takelnya yang keras tapi efektif. Umpannya akurat, visinya luas, dan ia tahu persis kapan harus menyerang. Namun yang membuatnya istimewa bukan hanya tekniknya, tapi keteguhan mentalnya. Ia tahu, menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi berarti selalu bisa bangkit dengan kepala tegak. Sepak bola wanita Indonesia bukan perjalanan yang mudah. Masih sedikit sorotan, fasilitas terbatas, dan dukungan publik yang belum maksimal. Namun di tengah semua keterbatasan itu, nama-nama seperti Shafira mulai memantik semangat baru. Setiap kali timnas putri bertanding, ada ratusan anak perempuan di penjuru negeri yang menyaksikan sambil berbisik, "Aku juga ingin seperti dia." Dan itulah kemenangan sejati Shafira, bukan trofi, tapi kemampuan untuk menyalakan mimpi orang lain. Ia sering mengatakan, "Kalau saya bisa membuat satu anak perempuan percaya diri main bola, itu sudah cukup buat saya." Kalimat sederhana, tapi penuh makna. Ia tidak bermain untuk ketenaran, tapi untuk perubahan. Menjadi kapten timnas U19 adalah tanggung jawab besar. Tapi Shafira menjalaninya dengan tenang, tanpa banyak bicara. Ia bukan tipe pemimpin yang berteriak, tapi yang menunjukkan contoh lewat tindakan. Ketika timnya tertinggal, dialah yang pertama menepuk bahu rekan-rekannya dan berkata, "Kita belum kalah. Kita baru belajar." Ketenangannya menular. Rekan-rekannya merasa aman saat ia di lapangan. Dan dari situ, Shafira belajar satu hal penting. Bahwa kepemimpinan bukan tentang suara keras, tapi tentang hati yang kuat. Ia menjadi simbol konsistensi dan keteguhan. Dua hal yang paling mahal di sepak bola modern. Kini, di usianya yang masih sangat muda, Shafira telah melangkah jauh lebih cepat dari kebanyakan pemain seusianya. Ia sudah bermain untuk klub besar Arema Putri, menjadi pemain penting di timnas, dan menjadi inspirasi bagi ribuan orang. Namun Shafira tahu, perjalanannya belum selesai. Ia masih ingin membawa Indonesia lebih jauh. Ia bermimpi melihat Garuda Pertiwi berdiri di panggung Piala Dunia Wanita. Sebuah mimpi yang mungkin terdengar mustahil bagi sebagian orang. Tapi bagi Shafira, tidak ada yang mustahil jika diperjuangkan dengan hati. Dan ketika nanti hari itu tiba, ketika lagu Indonesia Raya kembali berkumandang di Stadion Dunia, semua orang akan tahu, perjalanan itu dimulai dari seorang gadis kecil, yang dulu berlari di lapangan berdebu di Sidoarjo, tanpa tahu bahwa suatu hari, ia akan menjadi wajah harapan sepak bola wanita Indonesia. Setiap generasi punya pahlawannya sendiri. Dan untuk generasi sepak bola wanita Indonesia, nama itu adalah Shafira Ika Putri Kartini. Ia telah menunjukkan bahwa batasan hanya ada di kepala kita sendiri. Bahwa perempuan Indonesia bisa berlari sejajar, bisa berjuang, dan bisa menjadi simbol kebanggaan bangsa. Dari lapangan tanah sampai panggung internasional, perjalanannya mengajarkan satu hal. Jangan pernah berhenti bermimpi, karena suatu hari, mimpi itu akan memanggilmu pulang. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa, subscribe channel Makelar Sport, biar kamu gak ketinggalan update drama, berita, dan analisis sepak bola Indonesia terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya.